Tanah terlarang di desa Sumber Pitu, sebuah desa kecil di kaki gunung, menyimpan kisah kelam yang ditutup rapat oleh warganya. Di ujung desa, berdiri hutan lebat, bernama Alas Iren, tempat tinggal Kisura, seorang dukun tua yang terkenal dengan ilmu santetnya. Kisura sudah lama mati, tapi tanahnya dianggap terkutuk, tak seorang pun berani menyentuhnya. Sampai suatu hari, seorang pemuda dari kota bernama Bayu kembali dengan ambisi besar, membangun villa wisata di lahan itu. Ambisi Bayu adalah tipikal pemuda modern berpendidikan, ambisius, dan tak percaya pada takayul, yang membeli tanah bekas milik Kisura dengan mudah, karena dianggap tidak bertuan. Warga mulai gelisah, Pak Lurah sempat memperingatkan, itu tanah dukun santet. Banyak yang percaya arwahnya belum pergi. Bayu hanya tertawa, zaman sekarang di mana ada santet. Saya bawa alat berat, bukan kemenian. Pembangunan pun dimulai termasuk menebang sebuah pohon beringin besar yang katanya tempat bersemayam roh penyaga. Tanda pertama malam pertama pembangunan, seorang pekerja ditemukan mati di dalam tenda. Matanya membelalak, mulutnya dipenuhi tanah. Polisi bilang serangga nyantun, tapi warga yakin ini kutukan. Malam berikutnya, pekerja kedua tewas sama persis. Kali ini semua mulai takut, tapi Bayu tetap melanjutkan proyeknya. Ia menyewa penjaga malam dan menambah penerangan. Namun, malam tidak bisa menggusir apa yang didatangi dari kegelapan. Bayangkan tua pada malam ketuyuh, Bayu mendengar suara seperti geraman dari villa. Yang belum selesai, ia menyalakan senter dan mengikuti suara itu. Di salah satu ruangan, ia melihat sosok lelaki tua berdiri diam. Kulitnya hangus, matanya hitam legam. "Siapa kau?" teriak Bayu. Sosok itu tak bicara, hanya menggerakkan bibirnya membentuk satu kata, "Kembalikan." Saat Bayu berkedip, sosok itu menghilang. Bayu mulai percaya bahwa sesuatu memang tak beres. Cerah berdarah dalam keputusasaan, Bayu mendatangi Burini, dukun putih yang dihormati di desa. Burini menatapnya tajam. Kisura tidak mati biasa dulu, warga membakar tubuhnya hidup-hidup karena menolak meninggalkan tanah itu, tapi iwannya tak pernah pergi. Kalau kau ganggu tanahnya, dia akan menuntut balas. Bayu gemetar, tapi ia masih ingin membuktikan. Semuanya hanya kebetulan. Ia memutuskan berjaga sendiri di villa malam itu, dengan nyimat dari Burini dan kamera pengawas. Malam terakhir malam itu, kamera menangkap semuanya. Pukul 2 dini hari, suhu turun drastis. Bayu mulai mendengar bisikan, benda-benda mulai bergetar, lalu berterbangan. Tiba-tiba, lantai retak dan tandan-tandan hitam muncul dari bawah tanah, menyeret Bayu dengan cepat. Teriaknya hanya terdengar beberapa detik. Lalu sunik esoknya, hanya darah yang tertinggal. Tubuh Bayu tidak pernah ditemukan. Villa terbengkalai. Proyek dihentikan, villa dibiarkan terbengkalai. Tanah itu diberi garis polisi, tapi warga tahu itu percuma. Setiap malam Jumat Kliwon, suara Bayu masih terdengar dari dalam fondasi. "Maafkan aku, tolong keluarkan aku." Dan di sudut bayangan bangunan setendah ya di itu, warga yang cukup nekat dan masih melihat sesosok tua bertongkat, berdiri diam, menatap ke arah mereka. Kisura belum selesai, ia menunggu yang berikutnya.